Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu adalah Ustaz dan Ustazah, kenapa kapal mulai karam? Karena persoalan apa ya Bapak Ibu ya? Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah khatam ini. Persoalan bahwa sebenarnya jujurnya, saya mencontohkan ke diri saya. Hampir 15 tahun sebenarnya dalam pernikahan itu saya nggak punya roadmap pernikahan. Gitu ya, Ibu. Ini pernikahan mau dibawa kemana saya nggak ngerti gitu Bapak Ibu. Kecuali menjalaninya udah jalani. Dulu pernah ditanya sama istri saya, "Bang, kita mau kemana sih sebenarnya pernikahan ini?" Saya jawabnya kemana kayak gitu. Saya bilang gitu, jalani aja. Waktu itu istri saya tuh nangis, saya benar nangis, dan kemudian mukul dada saya sebelah kiri. Saya masih kerasa sampai sekarang rasanya. Nangis beneran gitu, nangis jer gitu loh Bapak Ibu. Saya bilang, "Kamu kenapa nangis?" gitu. Kata istri saya, "Aku mencintai abang habis-habisan. Aku nggak mau ketemu kita cuma di dunia, tapi aku ketemu abang di surga. Oleh sebab itu aku takut kalau Allah cabut nyawa abang sekarang ini, abang nahoda kapal ini, di dalam kapal itu ada aku, ada anak-anak, ada mertua, ada ini abang. Tapi nahodanya menjawab, mau dibawa kemana kapal ini? Kemana kayak kalau Allah cabut nyawa abang?" Saya waktu itu mikir, ya Allah, tarbiyah udah lama gitu Bapak Ibu ya. Ini kemana sih pernikahan ini mau dibawa? Saya nggak tahu gitu Bapak Ibu. Saya baru tahu, saya tanya kepada Ustadz, saya tanya apa kemana Ustadz? Ada juga Ustadz bilang saya juga nggak tahu kata Ustadz gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, saya baru tahu juga bahwa roadmap itu harus dibuat gitu Bapak Ibu ya, seperti bagaimana Ayahanda Ibrahim membuat roadmap itu kepada Bunda Hajar. Kita harus sepakat betul bahwa tujuan kita kemana dalam pernikahan ini. Sampai nanti anak-anak yang usia-usia sekitar 8-9 tahun harus kita kasih tahu sebenarnya bahwa kapal yang kamu tumpangi yang Bapak jadi nakodanya ini tujuannya ke sana. Gitu Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kalau istri tahu tujuannya, anak-anak tahu tujuannya, supaya dia bisa mengingatkan, "Maaf Mas, maaf Pak Bapak, maaf Abi, ini kapal sebenarnya nggak jalan-jalan udah 10 tahun." Gitu Bapak Ibu ya. Nggak jelas arahnya mau kemana gitu lah ya Bunda gitu. Jadi apa Ibu ya? Iya. Bukan kapal ini kapal ini udah karam nih Bapak Ibu ya gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini Bapak dan Ibu, kenapa kapal mulai karam adalah karena saya lagi contohkan ke diri saya ya Bunda. Jadi saya udah misalnya gini, anak mau masuk umur 15 tahun. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu ya. Saya baru tahu juga cara membangunkan anak secara Islam itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Karena hampir 15 tahun pernikahan, kami nggak pernah berdua membicarakan bagaimana cara membangunkan anak gitu loh Bapak Ibu. Nah, saya kan dua mazhab yang berbeda dengan istri. Satu, istri saya Solo itu dalam banget gitu loh Pak Ibu ya. Kalau saya Sumatera, ya Bunda. Jadi ini dua mazhab yang berbeda, ayat Bunda gitu. Khilafiyahnya besar sekali ini. Jadi bagaimana saya membangunkan anak dengan cara-cara orang Sumatera? Bagaimana istri saya membangun dengan cara Solo yang dalam itu membangunkan? Bayangkan Bapak Ibu, apa yang hancur pertama? Yang hancur pertama itu namanya adalah, kalau anak Bapak Ibu di usia 0-7 tahun, yang hancur pertama itu namanya citra diri, self image namanya. Jadi anak tuh memandang ke dirinya, mengatakan ke dirinya, si bapak membangun seperti ini, si ibu membangun seperti ini. Anaknya di dalam hatinya ngomong begini, ketika anak usia 0-7 tahun, aku sebenarnya mau ikut ayah apa mau ikut ibu? Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya yang mana sih itu Bapak Ibu? Itu baru satu hal yang sederhana, soal membangunkan di pagi hari. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang sebenarnya kita nggak pernah punya roadmapnya gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, saya nggak ngerti gitu loh Bapak Ibu, bahwa yang apa yang Allah katakan Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran itu ya benar. Kalau punya anak laki-laki, salah satunya kita contohlah kepada Nabi Ibrahim, anak perempuan contohlah kepada ayahnya Imran gitu Bapak Ibu. Nggak ada itu dalam pola saya mengasuh anak. Padahal target-targetnya secara syariat, apalagi target dakwah ini yang tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu, kita dalam tanda petik Bapak Ibu, kita ditargetkan melahirkan seperti Haniah gitu loh Bapak Ibu ya, yang usia biologisnya itu, usia psikologisnya itu jauh lebih matang dari usia psikologisnya, dari usia biologisnya, kan gitu ya mulai. Setuju nggak Bapak Ibu kita punya anak untuk urusan itu? Kenapa Bapak di usia anak Bapak laki-laki umur 9 tahun 10 tahun ada persoalan, dia ngomong sama ibunya bilang, berat nak apa yang kamu alami, tapi boleh nggak ngomong sama ayahnya? Kenapa ibu ngomong sama ayahnya? Karena begitulah prinsip yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena target kita adalah anak umur 8 tahun 9 tahun laki-laki harus bicara dengan laki-laki, karena dia akan belajar dari laki-laki bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan gitu ya benar. Gitu ya benar. Jadi anak-anak umur 9 sampai 10 tahun itu, anak laki-laki, anak perempuan, terutama anak laki-laki, mari ayah hadapkan dia kepada dunia yang tidak seolah-olah lagi itu Bapak Ibu.
bukan dunia cerita lagi, tapi dunia yang betul-betul dia ketemuin, face it bravely gitu loh Pak Ibu. Ketemukan dia dengan persoalan, ketemukan dia dengan penolakan, ketemukan dia dengan kekhawatiran. Kalau dia bully, jangan selesaikan. Misalnya, ayah aku dibully sama teman, ayo kita cari orangnya gitu. Nggak itu lagi, ayah udah. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau dia ada dibully, apa yang kita lakukan? Kita bilang kemana kita, menurut abang pasti berat bang, pasti berat. Tapi menurut abang apa yang harus lakukan? Seperti Nabi Ibrahim bicara kepada Nabi Ismail, nak fikirkanlah apa pendapatmu, gitu Bapak Ibu. Dan secara amanah proses terbitul auladnya, anak umur 9 tahun 10 tahun itu memang nggak boleh lagi ayah. Setidak-tidaknya dia harus bertemu dengan 6 perasaan dasarnya dia. Dia harus belajar sedih itu seperti apa, gitu Bapak Ibu. Dia harus belajar kecewa itu seperti apa, dia harus belajar takut itu seperti apa, dia harus belajar berani itu seperti apa. Oleh anak 8 sampai 15 tahun itu adalah masa terakhir dia akan meloncat ke masa dewasa, gitu Bapak Ibu. Di masa 15-16 tahun itu dia akan menghadapi real life sebenarnya. Dan jangan pernah kita mengirim anak-anak ikhwah ke real life itu anak-anak yang gagap, gitu ayah bunda gitu. Anak-anak gampang dipermainkan oleh orang. Kata Ustadz Said Kutub, jangan pernah melahirkan budak-budak lagi itu Bapak Ibu. Jangan pernah melahirkan follower, harus menjadikan orang-orang yang leader. Kan gitu Bapak Ibu ya, amanah-amanahnya. Nah, ayah bunda yang berkah subhanahu wa ta'ala, roadmap pengasuhan ini bisa jadi nggak berjalan. Jadi menyebabkan kapal. Jadi anak-anak 8 sampai umur 15 tahun masih dihandle oleh ibunya. Gitu Bapak Ibu. Dia belum pernah bersafar dengan ayahnya. Ada apa-apa dihandle sama ayahnya, dihandle sama ibu. Jadi nggak pernah. Dia berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah juga, sekolahnya nggak pernah menghadapkan dia kepada persoalan, gitu Bapak Ibu. Karena dia berangkat ke sekolah, di sekolahnya itu yang tadi saya sebutkan ke teman-teman di sekolahan, bayangkan ayah dan bunda kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia masuk ke sekolah itu kinclong gitu Bapak Ibu. Karena cleaning service-nya udah selesai membersihkan. Jadi anak di umur itu nggak tahu kotor itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Anak di umur itu nggak tahu menyelesaikan handle pintu yang rusak itu seperti apa, karena nggak ada pernah itu ada di depan mata dia. Karena kalau pintu rusak sudah langsung ditelepon oleh yayasannya, tukang segera datang sebelum anak masuk. Padahal anak-anak di umur kelas 4, 5, 6 dia harus ketemu dengan persoalan itu Bapak dan Ibu gitu. Karena dia nggak boleh lagi bertemu dengan dunia yang seolah-olah gitu ya.